Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Nadifa Salsabila yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Inilah Medan News selengkapnya. Pemirsa, siswa-siswi SMK Negeri 1 Pertusetuan, khususnya jurusan Teknik Elektronika Industri, merupakan jurusan terpopuler di beberapa tahun terakhir ini. Pasalnya, jurusan ini memberikan studi yang akan mempelajari teknik elektronika dan pemrograman. TI, Teknik Elektronika Industri. Teknik Elektronika Industri ini memiliki banyak ruangan belajar atau ruangan-ruangan praktek lainnya. Seperti yang kalian lihat, siswa-siswi sedang melakukan pembelajaran. Teknik Elektronika Industri memiliki kemampuan untuk membangun sistem elektronika dan instrumentasi. Keterampilan dan keahlian yang dimiliki jurusan ini meliputi bidang sistem komputer hingga robotika. Pembelajaran ini ya mempelajari tentang teknik menyolder dan teknik desoldering yang berkaitan dengan jenis-jenis solder sama penggunaannya dan teknik-teknik menyolder yang baik dan benar. Sebetulnya teknik elektronika ini udah lama ya berdiri. Cuma perubahan yang pertama itu jurusan teknik elektronika audio video. Setelah itu untuk teknik elektronika industri baru dimulai di tahun 2020. Oh, berarti baru-baru aja ya, Pak? Berubah ke teknik elektronika industri di tahun 2020. Itu karena kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi ini berkaitan dengan elektronika industri sesuai dengan perkembangan teknologi robotik. Karena sekarang kan yang lagi ngetrennya itu dia di dunia robotik. Itu kenapa alasannya kenapa elektronika audio video berubah menjadi elektronika industri di tahun 2020. Baiklah pemirsa, jurusan Teknik Geomatika merupakan jurusan yang ahli dalam bidang mengukur, menganalisis, dan mengelola data-data kebumian yang sering disebut sebagai data spesial. Teknik Geomatika. Teknik geomatika berguna untuk pengumpulan data dengan melakukan pengukuran. Geomatika mengukur seputar beda tinggi permukaan tanah, sudut, dan koordinat, serta mengambil permukaan bumi dengan satelit. Itulah seputar informasi tentang teknik geomatika. Tepatnya jurusan geomatika awal berdirinya pada tahun 1996, kalau tidak tahun 1997. Dulu namanya bukan geomatika tetapi survei pemetaan dan masih bergabung dengan jurusan bangunan. Kalau jurusan teknik geomatika itu umumnya praktiknya adalah untuk pengumpulan data dengan melakukan pengukuran. Biasanya yang diukur apa aja, Pak? Beda tinggi permukaan tanah, kemudian sudut dan koordinat, serta mengambil posisi permukaan bumi ini dengan satelit. Kami akan kembali usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Medan News. Stay focused on you with 44 megapixel eye autofocus, Vivo V20 and V20 SE. Perfect shot, perfect moment. Terima kasih masih bersama kami di Medan News.
kemegahan Masjid Al-Ansor yang baru saja dibangun pada tanggal 27 September 2021 dan diresmikan pada tanggal 8 Juli 2022, tepatnya di Tebung Pasar 10. Ini dia Masjid Al-Ansor yang terletak di Tembung Pasar 10, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Walaupun baru didirikan, masjid ini sudah banyak dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat Kota Medan, terutama masyarakat sekitaran masjid. Masjid Al-Ansor ini sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat yang menuju Bandara Kuala Namu ataupun menuju Pakam untuk beristirahat sekaligus melaksanakan kewajiban beribadah. Masjid Al-Ansor memiliki dominan warna cerah, yaitu warna kuning emas, dan kalau bisa dibilang kuning emas sering digunakan di bangunan bersejarah di Kota Medan, seperti Istana Maimun. Masjid Al-Ansor ini didirikan oleh satu orang, yang membangun satu orang, namanya Al-Mukarram Haji Amsor Batubara. Dibangun mulai 27 September 2021, selesai di akhir Juli 2022. Jadi lama pembangunan sekitar lebih kurang 10 bulan. Dibangun oleh arsitek Bapak Fuad Lubis. Kami merasa berbahagia dengan dibangunnya masjid oleh Bapak Amsor Batubara. Maka oleh karena itu kami sebagai masyarakat Desa Bandar Kelipah, Kecamatan Percut Setuan, sangat berbangga hati. Oleh karena itu kami sangat menyenangi keberadaan masjid ini. Kami akan memakmurkan masjid ini dengan diimpakkannya masjid ini kepada masyarakat Desa Bandar Kelipah. Maka oleh karena itu merasa terhutang kami, merasa senang kami untuk dapat memakmurkan masjid ini. Saya sebagai Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Ansor ini. Demikian. Berita selanjutnya, tempat wisata yang berada di Kompleks Cemara Asri yang cocok buat bersantai bareng teman-teman dan keluarga. Berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang ini. Ikuti pembaruan selanjutnya di Medan News. Saya Nadifa Salsabila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Nah teman-teman, aku lagi jogging nih. Memang olahraga memang diperlukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau bisa dibilang kita memang harus olahraga 30 menit atau 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Dan ngomong-ngomong, aku lagi ada di Kompleks Cemara Asri di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yaitu tepatnya di Jalan Bolford nih. Memang tempat ini memang cocok banget untuk staycation, apalagi di hari-hari weekend ya. Gimana sih suasana? Yuk ikuti aku. Untuk masuk ke Kompleks Cemara Asri tidak memerlukan kartu akses seperti komplek pada umumnya dan tidak dipungut biaya masuk sepeser pun. Nah teman-teman, kalau bisa dibilang Cemara ini memang luas banget dan juga memang di mana-mana kalau bisa kita lihat ya, restoran, tempat makan, supermarket dan lainnya. Dan juga di sana ada kandang burung tuh yang dimana di bawahnya terdapat kandang ular sawo yang panjangnya sekitar 3 atau 5 meter gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat juga memang banyak orang beraktivitas ataupun lalu lalang di sekitar sini. Dan lihat tuh di belakang tuh ada tempat makan. Mumpung saya belum makan nih, gimana kalau kita ke sana? Yuk. Aku di sini udah sama salah satu penjualnya nih, Bang. Ya. Siang, Bang. Ya. Bang, Abang udah jualan sejak kapan, Bang, di sini? Dari 2015. 2015 gitu. Jadi kan pasti setiap tahunnya gitu, apalagi pas corona, itu pelanggannya makin sedikit atau gimana, Bang? Makin menurun penjualan gitu. Makin menurun jualannya. Oh, tapi Abang masih terus jualan gitu kan? Oh. Nah, Bang, dari pagi, siang sama sore kan pasti pendatangnya kan beda-beda tuh. Itu kira-kira yang paling ramai itu pas kapan? Sore lah, jam 5 sampai jam 7. Jadi dari jam-jam itulah yang rame ya, Bang. Jadi kalau misalkannya
orang-orang misalnya kan memang tinggalnya kan mayoritasnya kan memang orang-orang Tionghoa gitu kan Bang. Itu yang paling banyak beli itu dari orang luar atau orang dalam? Kalau untuk pembelinya banyak dari orang luar, dari orang luar. Ke orang dalam aja. Jadi abang jualan apa aja nih Bang? Ada tele-tele, jamur crispy, kentang goreng. Berapa tuh harganya Bang? 5 ribuan aja seporsinya. Bang, pesan satu ya Bang. Perumahan mewah Cemara Asri mulai dibangun 1995 hingga kini masih terus berkembang. Dari 300 hektar lahan yang dimiliki, baru 130 hektar saja yang dibangun. Teman-teman, aku udah beli banyak nih. Yuk langsung aja kita makan. Mana nanti dari keseruannya, asik kan? Nah, kalau kalian pengen datang kemari, apalagi di hari weekend ya, jangan lupa datang ke Cemara Asli di Jalan Bovet Timur, tepatnya di Medan area. Nggak jauh loh dari kota Medan.